Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Noviana Rizkia, asal dari Rengas Dengklok, Karawang. Saya adalah mahasiswa PLP semester 7 dari program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya ditugasi oleh Ibu Siti Mulyana SPDI sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, salam kenal ya adik-adik. Pada pertemuan ini, saya akan membahas bab 2 Dinasti Bani Umayyah. Pada pertemuan ini, adik-adik cukup mengamati dan memahami video materi yang telah saya buat ini ya adik-adik, untuk menambah wawasan kita semua. Baik, kita masuk pada pengertian dinasti Bani Umayyah. Kata dinasti berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keluarga. Bani Umayyah adalah keturunan Umayyah bin Abdus Syams. Kemudian, Umayyah adalah nama seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Jadi ini nih adik-adik, pengertian dinasti Bani Umayyah. Kita satukan ya. Dinasti Bani Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari Bani Umayyah. Di samping pengertian ini adalah ada silsilah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut pada sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berlangsung sekitar 30 tahun. Mulai dari tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan umat Islam diambil alih oleh dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga tahun 132 Masehi atau 750 Masehi. Nah, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi yang handal karena pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Oh, jadi Muawiyah ini seorang politisi ya adik-adik. Nah, masuk pada Muawiyah bin Abu Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dari Bani Umayyah. Baik, kita lihat pada silsilah Nabi Muhammad SAW, ada di sebelah kanan ya adik-adik, ada tuh dari urutannya dari bawah. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Baik, kemudian keluarga Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadi Fathul Makkah. Ada yang tahu nggak nih pengertian Fathul Makkah apa? Nah, baik, saya jelaskan ya. Fathul Makkah adalah perebutan kembali kota Makkah. Nah, terjadi Fathul Makkah ini pada tahun ke-8 Hijriah ya adik-adik. Nah, Abu Sufyan diberi kehormatan nih untuk mengumumkan pengamanan Nabi Muhammad SAW yang salah satunya adalah barang siapa masuk ke dalam rumahnya maka amanlah dia. Masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumahnya Nabi Muhammad SAW maka dia juga akan merasa aman. Nah, dari pernyataan tersebut banyak nih adik-adik dari kalangan Bani Umayyah yang berduyun-duyun untuk masuk Islam dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah nih. Setelah mendengar pernyataan tersebut, jadi banyak banget nih adik-adik yang ayo kita masuk Islam begitu ya. Lalu tidak hanya masuk Islam, mereka pun dengan cepatnya menyebarkan Islam ke berbagai wilayah begitu. Lanjut, selanjutnya adalah
peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, ternyata Utsman bin Affan ini dibunuh oleh pemberontak yang berasal dari Mesir. Lalu menyebabkan perpecahan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib nih, teman-teman. Jadi dari situ terjadi perpecahan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan, begitu ya. Karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah, kelompok Bani Umayyah merasa tidak puas terhadap kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam menangani kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Oh, jadi mereka tidak puas, begitu ya. Entah karena tidak adil atau apa, intinya kelompok Bani Umayyah merasa tidak puas, begitu ya. Nah, kemudian perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah akhirnya menjadi pecah atau bisa disebut perang Siffin, begitu ya. Nah, sudah mulai nih terjadinya perang Siffin. Jadi sudah dijelaskan ya bahwa perang Siffin adalah terjadinya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, begitu. Kemudian perang tersebut diakhiri dengan peristiwa Tahkim Damatul Jandal yang menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok dari pihak Ali yang tidak mau menerima hasil tahkim. Peristiwa tersebut berakhirnya dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Mulzam, begitu ya adik-adik. Nah, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini oleh Ibnu Mulzam, begitu ya. Kemudian di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kelompok nih. Yang pertama yaitu pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan atau pendukung dinasti Bani Umayyah nih. Jadi kelompok yang terdiri dari penduduk Syam, Mesir dan sekitarnya. Menurut kelompok ini, khalifah berasal dari suku Quraisy dan keturunan Bani Umayyah. Jadi menurut mereka khalifah ini harus berasal dari Bani Umayyah, begitu ya. Karena mereka adalah pendukung dinasti Bani Umayyah. Jadi tidak boleh tuh khalifah tuh diambil alih oleh siapa saja, begitu ya, teman-teman. Baik, kelompok kedua, kelompok Syiah. Nah, kelompok Syiah ini adalah pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya masih merupakan penduduk Irak dan sedikit penduduk Mesir. Lalu mereka berpegang bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy dan keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi karena kelompok Syiah ini pendukung Ali bin Abi Thalib, jadi mereka juga kekeh gitu ya. Jadi mereka harus gitu bahwa khalifah ini harus dari keturunan Ali bin Abi Thalib, tidak boleh dari siapa-siapa gitu ya. Karena kelompok Syiah ini ya merupakan pendukung Ali bin Abi Thalib. Baik, mari kita lanjut. Kelompok terakhir, kelompok Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang pada awalnya mendukung pemerintahan Ali, akan tetapi karena tidak sepakat dengan tahkim antara Ali dan Muawiyah, akhirnya mereka keluar dari kelompok Ali. Oh, yang tadi ya, yang sebelum terjadinya perpecahan atau perang Siffin nih, kelompoknya kan dia keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ya, lalu membentuk kelompok menjadi kelompok Khawarij ini nih adik-adik. Nah, menurut kelompok Khawarij ini, khalifah adalah hak setiap umat Islam. Jadi siapa saja dapat menjadi khalifah asalkan orang Islam memiliki syarat kecakapan serta keagamaan yang baik. Jadi kelompok Khawarij ini tidak mendukung Ali bin Abi Thalib, juga tidak mendukung dinasti Bani Umayyah. Jadi mereka berada di tengah-tengah begitu ya, asalkan jadi menurut mereka itu asalkan umat muslim atau umat Islam gitu ya boleh menjadi khalifah, begitu adik-adik. Nah, kelompok ketiga ini
selalu bertentangan. Bahkan kaum Syiah dan Khawarij berkali-kali melakukan pemberontakan terhadap dinasti Bani Umayyah, begitu ya adik-adik. Nah, setelah Ali meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali. Nah, baik. Masa pemerintahan Hasan bin Ali ya. Nah, masa pemerintahan Hasan bin Ali ini terjadinya tidak lama nih adik-adik. Jadi tidak lama ya, hanya bertahan beberapa bulan. Kemudian diserahkan pada Muawiyah. Nah, peristiwa penyerahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah itu terkenal dengan sebutan Amul Jamaah atau tahunnya bersatu umat Islam. Baik. Sebelum perpecahan kekuasaan terjadi, Hasan bin Ali meminta beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Muawiyah. Yang mana bunyinya, syarat pertama adalah Muawiyah dimohon menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Kemudian yang kedua, Muawiyah diminta menjaga keselamatan Hasan dan keluarganya. Nah, yang ketiga, bila Muawiyah wafat, kekhalifahan harus diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Nah, syarat yang terakhir adalah pajak tanah di negeri Ahwaz diserahkan pada Hasan. Setiap 5 tahun, Muawiyah mewajibkan menyerahkan uang sebesar 2 juta dirham kepada Husain, adiknya Hasan. Ada yang tahu nggak 2 juta dirham ini masuk ke rupiah itu berapa? Nah, kita PR ya adik-adik. Lalu Muawiyah menerima syarat tersebut pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi. Nah, sejak saat itu secara resmi pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Nah, sudah masuk Bani Umayyah nih ya teman-teman. Kemudian Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Setelah dipimpin Muawiyah, terjadi perubahan ke dalam sistem pemerintahan, yaitu dari sistem demokrasi musyawarah menjadi sistem monarki atau kerajaan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib kan ini ya teman-teman, terjadinya sistem demokrasi musyawarah. Nah, Muawiyah ini lalu merubah ke dalam sistem monarki atau kerajaan. Baik. Masuk pada ciri-ciri. Ciri-ciri sistem monarki atau kerajaan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Jadi tidak ada yang boleh menentang kekuasaan raja begitu. Nah, kemudian yang kedua, raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan sendiri. Jadi suka-suka raja nih mau menentukan ketetapan hukum A atau ketetapan hukum B, jadi rakyat tidak boleh ikut campur ya adik-adik, karena raja ini memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kemauan ia sendiri, begitu. Masuk pada ciri-ciri yang ketiga, rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan, dan dicukupi semua kebutuhannya. Jadi begini ya adik-adik, pembantu raja itu kan rakyat gitu ya. Nah, harus dimuliakan gitu, tidak boleh istilahnya ada pembantu raja yang kelaparan atau kehausan. Jadi semua kebutuhannya harus tercukupi begitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat adalah semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan. Jadi dari sini rakyat tidak boleh nih, jika rakyat tidak suka dengan ketetapan hukum raja yang A, jadi rakyat tidak boleh bersuara gitu.
Kemudian yang kelima, terjadi pengangkatan putra mahkota. Dari sini sudah jelas bahwa nantinya bakal terjadi pengangkatan putra mahkota atau putra raja gitu ya. Baik, masuk pada sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Nah, sebelumnya Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syrian. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria yang memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir nih teman-teman. Jadi sudah jelas ya, negara yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan ini tidak tidak sembarangan begitu. Jadi negaranya tetap stabil dan terorganisir. Ia mampu memimpin dengan baik begitu ya adik-adik. Kemudian dalam pengelolaan pemerintah, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu yang pertama nih, Diwanul Khotam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Jadi Diwanul Khotam ini fungsinya ia mencatat gitu ya semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Jadi ketika khalifah berbicara atau membuat peraturan A, nah segera nih dicatat oleh Diwanul Khotam ini ya adik-adik. Baik, departemen yang kedua Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintahan pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Jadi jika raja atau khalifah memeriksa provinsi A, nah ketika terjadi perubahan provinsi A itu atau adanya perkembangan begitu ya, entah perkembangan buruk atau baik, nah lalu yang mencatat ini Diwanul Barid ini nih teman-teman. Jadi ia tidak boleh gitu ya, tidak boleh Diwanul Khotam karena sudah jelas fungsinya masing-masing begitu. Nah, kemudian pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, sukses kekuasaan bersifat monarki deratis atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan. Nah, sudah mulai diperkenalkan ya teman-teman. Ini baru kekuasaan baru gitu. Nah, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, dari sini Yazid bin Muawiyah ini kan putranya Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Nah, ini sudah ada terjadi pengangkatan putra mahkota nih adik-adik. Kemudian pada tahun 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Nah, dari pernyataan ini Muawiyah bin Abu Sufyan ini sudah melanggar ini ya teman-teman, sudah melanggar permintaan tadi yang Hasan bin Ali. Hasan bin Ali kan meminta yang sudah dicatat gitu ya pada syaratnya, bahwa setelah kekuasaan Muawiyah
berakhir atau Muawiyah wafat, jadi kepemimpinan itu diserahkan pada sistem demokrasi musyawarah kaum muslimin gitu. Tetapi ini Muawiyah malah menobatkan salah seorang anak atau kerabat yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya begitu. Ini sudah jelas melanggar peraturan ya nih adik-adik. Nah, sistem yang diterapkan oleh Muawiyah yang mengakhiri bentuk demokrasi itu kan sudah jelas ya bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan ini sudah melanggar peraturan begitu. Padahal tadi Hasan sudah meminta bahwa ketika ia wafat, ia harus mengembalikan sistem demokrasi pada musyawarah kaum muslimin begitu. Kemudian kekhalifahan menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan musyawarah atau dengan pemilihan suara terbanyak begitu ya teman-teman. Baik, sekian materinya. Nah, jadi kan sudah jelas ya bahwa sistem pemerintahan Bani Umayyah ini jadi dari sistem demokrasi lalu ia menjadi sistem, jadi Muawiyah kan sudah merubah dari sistem demokrasi menjadi monarki hereditaris ya atau kerajaan turun-temurun ini nih adik-adik. Baik, sekian pertemuan kali ini. Semoga kita selalu sehat ya dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nah, untuk adik-adik semua, kita harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari bahayanya COVID-19 yang sedang mewabah ini. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.